Hello everyone, kali ini kita akan belajar gerund. Di materi sebelumnya saya sudah menjelaskan sedikit tentang gerund. Alright, so gerund is the form of present participle verb ing, which is often used in place of noun. Gerund adalah bentuk present participle dalam kurung di situ verb ing. Jadi verb ing sebenarnya disebut sebagai present participle, which is often used, yang sering digunakan in place of noun, sebagai pengganti noun. Oke, in conclusion, sebagai kesimpulan atau kesimpulannya, gerund adalah bentuk kata kerja yang digunakan sebagai kata benda. Jadi intinya gerund itu ya kata benda, cuma kata benda itu bentuknya verb ing. Oke. Now let's have a look at functions of gerund. Ada beberapa fungsi dari gerund, ada 8, dan untuk kali ini kita fokus ke poin keempat, yaitu as an object of a preposition, dalam kurung preposition plus gerund. Jadi nanti kita akan belajar gerund yang posisinya setelah preposition. Apa itu preposition? Preposition itu kata depan, oke? Alright, so here let's study further gerund after preposition. Gerund setelah kata depan. Kita akan coba perhatikan dulu macam-macam preposition yang sudah saya mention, sudah saya sebutkan di kotak yang pertama. You can repeat after me. Without, at, by, after, because of, in spite of, despite, before, besides, for, instead of, on, through. Alright, kita coba pelajari artinya without, tanpa, at, pada, by, dengan. So it's like dengan cara, mungkin nanti kita lihat kalimatnya ya. After, setelah, because of, karena. So for example, kalau misalnya saya ngomong karena kamu, because of you, tapi you di sini posisinya bukan gerund ya. For example, because of inviting him, because of reading too fast, for example. Jadi, because of diikuti oleh verb ing. Kemudian ada in. In nanti bisa diartikan dalam. Oke. Dalam hal apa misalnya. Oke. Kemudian ada in spite of. In spite of. Meskipun. Despite artinya sama dengan in spite of, meskipun. Before, sebelum. Kemudian ada besides, di samping. Kalau beside tanpa s artinya di samping, tapi di sini beside menggunakan s di akhir kata artinya selain. For yang kita tahu artinya untuk, tapi nanti mungkin kita perhatikan contohnya juga. For artinya juga bisa karena. Instead of artinya daripada. Oke, so for example, saya lebih baik jalan kaki daripada berlari. Contohnya seperti itu. Instead of running.
Kemudian ada on. On nanti artinya bisa pada atau mengenai, tergantung nanti kalimatnya. Through artinya melalui. Alright, now let's have a look at some examples. I will read those sentences and you can repeat after me if you'd like to. Okay. He told the joke without laughing. He told the joke without laughing. Anda boleh membaca, mengucapkan satu kali atau dua kali sebelum Anda mencoba memahami artinya. Jadi bagi teman-teman yang memang baru belajar, tetap usahakan baca meskipun pengucapannya ada yang kurang tepat. It's okay, karena masih proses belajar ya. Kalau teman-teman mau tahu cara membacanya, boleh dicek di Google Translate. Nanti ada audio ketika Anda mengetikkan kalimat tersebut. Just play the audio and you will listen to someone saying the sentence. Dia told, menceritakan the joke, jenaka, gurauan itu without laughing, tanpa tertawa. So, laughing adalah bentuk gerund dari kata laugh ditambahi ing. Okay, and then the next sentence, she is good at painting. Ia mahir dalam melukis. Ia mahir melukis. Begitu saja juga sudah cukup. At nampak tidak ada artinya. Mau diberi arti boleh, mau tanpa arti juga boleh. At least we know that this is a good way of saying or writing when someone is good at doing certain thing. Okay. Dia mahir melukis. I manage it by working much longer than 8 hours a day. Saya mengatur itu. So, for example, mengatur jadwal mungkin ya. Itu kata ganti dari schedule mungkin, atau mengatur sesuatu. By working much longer than 8 hours a day. Dengan bekerja lebih lama daripada 8 jam sehari. Next, we arrived in Jakarta after driving all night. Kita atau kami tiba di Jakarta setelah driving, mengendarai atau menyetir mobil all night, sepanjang malam. In spite of studying a lot, he didn't pass the exams, unfortunately. Meskipun belajar banyak atau meskipun banyak belajar, he didn't pass the exams. Dia tidak lolos. Dia tidak lulus ujian. Unfortunately, sayangnya. Okay. Mark has lots of hobbies besides playing football. Jadi Mark memiliki banyak hobi selain bermain sepak bola. See, the word besides here artinya selain. Oke, diikuti oleh verb ing. Play ditambah ing, playing. Nah, posisi kata playing di sini bukan lagi kata kerja, tapi dia menjadi kata benda yang disebut gerund. Okay. Before going home, I visited my old friend. Sebelum pulang, saya mengunjungi teman lama saya. Okay. So before adalah preposition, kata depan. Kemudian diikuti oleh going. Bentuk kata go ditambahi ing, going. Alright, you don't have to be confused. Kata kerja itu verb ing. Gerund juga bentuknya verb ing. Okay. So once again,
Nanti kalau verb ing sebagai kata kerja, itu nanti ada pembahasannya sendiri. So, we'll talk further about verb ing functioning as kata kerja di lain kesempatan. Alright, so from this lesson, you can study further. You can try making your own sentences if you want. Jadi Anda boleh mencoba membuat kalimat sendiri kalau memang Anda berkenan, oke? Kalau misalnya tidak berkenan membuat kalimat sendiri, boleh belajar dari contoh kalimat yang saya berikan di sini. Mungkin teman-teman mencoba untuk mengganti subjeknya saja. Oke, jadi he told the joke, he diganti she, diganti I, diganti you. Jadi Anda mencoba untuk mengganti subjeknya, kemudian Anda berusaha untuk memahami kalimat yang Anda ucapkan. Oke, so I wish you good luck. I'll see you on the next lesson. Bye.